Hai, kembali lagi dengan saya Andre, seorang financial enthusiast. Dan pada hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang paling penting, apakah kamu siap untuk membeli rumah? Membeli rumah adalah pengeluaran terbesar. Bahkan beberapa media memberitakan bahwa alasan utama seorang milenial tidak bisa membeli rumah adalah karena harganya yang sangat mahal. Terlepas dari semua pemberitaan itu, saya sendiri sudah mengumpulkan beberapa aset properti, yaitu 2 rumah, 1 apartemen, dan 1 tanah dengan total nilai aset mencapai 1 miliar rupiah. Menurut kamu, jadinya apakah fakta bahwa milenial tidak memiliki rumah itu adalah karena harga rumahnya yang kemahalan? Atau sebenarnya mereka mampu tapi mereka tidak ingin membeli rumah? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, habis ini kita akan bahas bareng-bareng. Saya berharap setelah menonton video ini, kamu yang masih belum memiliki rumah bisa segera memiliki rumah pertamamu. Tentunya kita bisa mencapai hal tersebut dengan perencanaan yang matang. Nah, pada video hari ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berapa sih rata-rata harga rumah. Jadi kita tahu kan target kita itu ngumpulin duit berapa untuk membeli sebuah rumah. Yang kedua adalah pilihan cara pembayaran ketika kita membeli rumah. Yang ketiga adalah berapa sih besarnya cicilan rumah ketika kita memutuskan untuk memiliki rumah. Yang keempat adalah penghasilan minimal yang diperlukan agar kita bisa membeli rumah. Dan yang kelima, pada akhirnya kita bisa menjawab, apakah kamu siap untuk membeli rumah? Oke, kita mulai langsung pembahasannya aja ya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Property Watch atau sering disingkat dengan IPW, rumah yang paling laku itu berada di rentang harga 500 juta sampai dengan 1 miliar teman-teman. Data ini didapatkan dari survei ke ratusan responden di bulan September 2020 lalu. Jadi menurut saya masih valid ya hasil dari kuesionernya karena baru berselang beberapa bulan. Hasil survei lengkapnya itu ada di tabel berikut, kalian bisa lihat aja di samping sini. Dari seluruh responden tersebut didapatkan data bahwa 10,64% orang membeli rumah dengan harga kurang dari 300 juta, 28,72% orang membeli rumah dengan kisaran harga 300 sampai dengan 500 juta, dan 29,79% itu membeli rumah dengan kisaran harga 500 juta sampai dengan 1 miliar. Akhirnya saya mengambil kesimpulan ya, bahwa harga rata-rata rumah yang dibeli oleh kaum milenial adalah 500 juta. Jadi marilah kita menetapkan target bersama, khususnya di video ini ya, bahwa kita akan membeli rumah dengan harga 500 juta teman-teman. Berikutnya, ketika kamu sudah tahu bahwa rumah yang ingin kamu beli adalah harganya 500 juta, saya sudah melakukan riset bahwa biasanya ketika kita membeli rumah, kita akan diberikan beberapa opsi pembayaran. Yang pertama adalah tunai keras. Nah, ini seperti namanya, kita harus menyediakan uang tunai untuk membeli rumah tersebut, teman-teman. Keunggulan dari metode ini adalah kita bisa mendapatkan diskon khusus. Jadi dengan harga 500 juta, kita bisa mendapatkan diskon 10%, jadi cukup bayar 450 juta. Tapi ada kelemahannya, dan ini adalah kelemahan yang paling banyak saya temukan adalah tidak semua orang bisa mempersiapkan uang 450 juta secara tunai, teman-teman. Iya iyalah, iya iyalah. Jadi kita bisa bilang bahwa tunai keras ini kita hapus dari opsi pembayaran yang ingin kita ambil. Yang berikutnya adalah tunai bertahap. Sama seperti namanya, berarti kita membayar kepada developer secara bertahap, teman-teman. Biasanya sih antara 1 sampai dengan 3 tahun, tetapi dalam kasus ini saya ambil waktu yang paling panjang ya, yaitu 24 bulan dan 36 bulan. Kalau kalian memutuskan untuk mengambil rumah harga 500 juta, kita bagi rata 24 bulan, berarti cicilan tiap bulannya itu adalah 21 juta, teman-teman. Sedangkan kalau kamu mengambil cicilan 36 bulan, berarti kamu perlu membayarkan 14 juta setiap bulan. Menurut saya nominal ini masih tergolong besar, khususnya buat kamu yang baru masuk ke dunia kerja.
Dan pilihan yang terakhir adalah KPR teman-teman, singkatan dari kredit kepemilikan rumah. Ini berarti kita meminjam uang ke bank untuk membeli rumah tersebut. Nah, dengan begitu nantinya bank akan membayarkan terlebih dahulu 500 juta kepada developer, selanjutnya kita akan membayarkan hutang kita kepada bank. Menurut saya pribadi, opsi pembayaran KPR ini adalah yang paling menarik karena paling terjangkau di kantong kita, teman-teman. Sehingga banyak orang yang bisa membeli rumah dengan cara KPR. Oke, kita coba langsung lihat aja ke cara menghitung ataupun kalkulator KPR. Oke, saya akan menggunakan kalkulator KPR yang disediakan oleh website cekaja.com ya teman-teman. Cekaja.com ini adalah salah satu situs yang menyediakan informasi finansial paling lengkap. Nah, kalau misalkan saya membeli rumah dengan harga 500 juta pakai KPR, itu aturannya sekarang kita harus menyediakan DP minimal 10% teman-teman, yaitu 50 juta. Jadi dari harga rumah 500 juta tersebut, 50 juta kita bayar sendiri, dan 450 jutanya nanti dibayarin oleh bank. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil cicilan selama 10 tahun, besarnya angsuran itu adalah 5,2 juta teman-teman. Kalau kita ngambil angsuran selama 15 tahun, besarnya cicilan adalah 4,2 juta. Dan kalau kita ngambil angsuran selama 20 tahun, besarnya cicilan adalah 3,8 juta. Jadi, kalian bisa melihat bahwa orang dengan gaji 6 juta aja sudah bisa ngambil KPR di tahun yang ke-10. Enggak ya, salah teman-teman. Bukan gitu cara ngitungnya. Dari informasi tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa besarnya cicilan KPR rumah itu adalah antara 3,8 juta sampai dengan 5,2 juta rupiah nih teman-teman. Dan selanjutnya kita akan coba menjawab pertanyaan apakah kalian sudah siap untuk membeli rumah atau belum. Tapi coba kita lihat dulu, berapa sih penghasilan minimal yang kalian harus punya supaya kalian bisa membeli rumah dengan harga 500 juta. Dikutip dari Rumah 123, dia mengatakan dalam websitenya bahwa DBR maksimal itu adalah 50%. DBR itu singkatan dari Debt Burden Ratio ataupun maksimal cicilan terhadap penghasilan kita. Kalau misalkan gaji kita 5 juta, berarti maksimal kita nyicil 2,5 juta. Kalau gaji kita 10 juta, berarti maksimal kita nyicil 5 juta. Dari informasi ini kita bisa melengkapi perhitungan yang sudah ada di tabel sebelumnya. Tadi kan kita sudah informasikan bahwa untuk angsuran 10 tahun itu cicilannya adalah 5,2 juta. Berarti penghasilan minimum kalian supaya bisa nyicil rumah 500 juta selama 10 tahun itu adalah 10,4 juta teman-teman. Kalau kalian ngambil opsi yang 15 tahun, itu kan besarnya cicilan adalah 4,2 juta, berarti penghasilan minimum kalian adalah 8,4 juta. Dan kalau kalian memilih untuk mengambil KPR selama 20 tahun, itu kan besarnya cicilan adalah 3,8 juta, jadi penghasilan minimumnya adalah 7,6 juta teman-teman. Nah, dari perhitungan yang tadi kita lakukan bersama, kita sudah tahu kan teman-teman bahwa penghasilan minimal seseorang untuk mengambil rumah seharga 500 juta dengan menggunakan KPR itu adalah 7,6 juta teman-teman. Tetapi sebelum kalian menjawab pertanyaan apakah kalian siap untuk membeli rumah ataupun tidak, kita mungkin lihat dulu tips dari saya. Yang pertama itu adalah kalau misalkan gaji kalian masih kurang, kalian tenang aja karena kalian tetap bisa membeli rumah ya teman-teman. Kalian mungkin bisa memilih rumah dengan harga yang lebih rendah karena saya melakukan survei, itu rumah dengan harga 200-300 juta masih ada. Karena beberapa waktu lalu juga saya membeli rumah dengan harga 200 juta ya teman-teman, itu di daerah Tenjo kalau di Jakarta, jadi di pinggiran kota Jakarta. Kalau kalian tinggalnya bukan di Jakarta, mungkin kalian bisa mencari daerah yang agak jauh sedikit. Yang penting impian kalian untuk membeli rumah pertama itu tercapai. Atau kalaupun kalian misalkan tidak ingin menurunkan standar kalian untuk membeli rumah yang harganya 500 juta, kalian mungkin bisa mempertimbangkan untuk menyediakan DP yang lebih besar, karena dengan begitu maka KPR yang kalian ambil tentunya nominalnya jauh lebih kecil dan berarti cicilan yang harus kalian bayarkan menjadi jauh lebih kecil juga teman-teman. Itu adalah dua cara yang cocok teman-teman buat kalian yang penghasilannya lebih kecil dari 7,6 juta. Dan kalaupun misalkan penghasilan kalian sudah lebih dari 7,6 juta, itu kan berarti kalian sudah siap untuk membeli rumah ya. Tapi sebenarnya teman-teman ketika kalian membeli rumah,
itu ada beberapa biaya tersembunyi ya. Mungkin saya sampaikan aja supaya kalian nanti gak kaget. Yang pertama itu adalah pajak jual beli, teman-teman. Itu besarannya sekitar 7% dari harga rumah. Jadi misalkan harga rumahnya itu 500 juta, berarti kalian harus menyediakan 7% atau 35 juta rupiah. Itu adalah biaya yang perlu kalian keluarkan untuk membayar pajak jual beli, biaya notaris, dan biaya lain-lain. Dan kalaupun mungkin kan harga 500 juta itu kita nggak tahu nih ada isinya atau kosongan. Nah, jadi kalian pastikan kalau misalkan kalian membeli rumah yang kosongan, kalian sudah menyiapkan juga sedikit budget untuk mengisi rumah itu nanti. Jangan sampai kalian sudah membeli rumah ternyata nggak mampu untuk membeli isinya, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Ya, kalau misalkan kalian sudah sampai di sini, berarti saya harapkan mungkin kalian sudah bisa menjawab pertanyaan apakah kalian sudah siap untuk membeli rumah ataupun belum. Nah, saya harapkan kalian semua menjawab sudah siap ya teman-teman. Semoga kita dalam waktu dekat segera bisa membeli rumah pertama kita. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar dengan dunia keuangan, silahkan tinggalin aja di kolom komentar, nanti saya akan coba untuk menjawabnya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like untuk mendukung channel ini dapat berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke salah seorang teman kalian yang juga ingin membeli rumah pertamanya. Oke, mungkin gitu dulu aja videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!